dengarkan dan renungi sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan bulan ini. Bagi anda yang belum memiliki pertanggalan hijriyah, maka usahakan sebentar bubar dari sini sudah membelinya dan menggaris bawahi terutama 13 hari pertama bulan Zulhijjah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh jenis amal saleh yang dikerjakan lebih Allah cintai, baik wajib ataupun sunnah. Makna lebih dicintai artinya lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat lalu berkata, wahai utusan Allah, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, meninggalkan istri, anak, pekerjaan, bahkan bisa berhadapan dengan musuh dan disakiti oleh musuh. Itu juga amalan belum bisa mengalahkan amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Maka jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, makna hadisnya belum bisa mengalahkan amalan apapun walaupun sunnah dan kecil yang dikerjakan di 10 bulan Zulhijjah atau di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau menutup hadisnya sambil mengatakan, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai', kecuali satu keadaan, seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya dan membawa seluruh harta yang dia miliki untuk pergi berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia mati syahid, dan ini sangat sulit karena tidak semua orang masuk medan perang terbunuh mati syahid. Sebagaimana kita tahu dari sejarah kehidupan baginda Nabi SAW, di perang Badar 314 orang mujahidin yang pergi ke sana, yang mati hanya 60 orang. Dan di perang Uhud 700 orang yang pergi berperang, hanya 70 orang yang meninggal dunia. Dan begitu seterusnya, rentetan sejarah jihad yang mati syahid selalu lebih sedikit. Kata para ulama, karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas untuk itu, lalu Allah berikan kepada dia. Karena begitu mati syahid terbunuh, ikhlas karena Allah, semua dosanya dimaafkan, masuk surga tanpa hisab, dinikahkan dengan 70 bidadari, dan sekian banyak fadilah yang akan didapatkan oleh orang mati syahid. Tapi di sini amal apapun yang saudaraku lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun cuma mengucapkan subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, sedekah 1000 rupiah, membaca satu huruf atau satu ayat dari Al-Quran, bisa mengalahkan pahala jihad. Dan yang bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah adalah seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya, membawa seluruh hartanya. Kalaupun dia punya 20 miliar, dibawa semua ke medan perang untuk membiayai jihad, semuanya habis, dia pun mati syahid, baru bisa menyamai pahala sekecil apapun amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu saudaraku seiman, jauh sebelumnya, sebulan setengah dari nanti hari-hari mulia itu, kita sudah mengingatkan kaum muslimin agar memperhatikan hari-hari ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Hadis sahih riwayat Ahmad, artinya tidak ada hari-hari yang paling agung dan dimuliakan serta amat dicintai oleh Allah untuk berbuat segala jenis kebajikan di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kalau tiba hari-hari tersebut, berbanyaklah tahlil, kalimat la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, hari-hari yang akan datang 1 bulan setengah lagi, semoga Allah panjangkan umur dan kita bisa mendapatkan dan beramal saleh di situ. Kemudian yang kedua, sangat ditekankan untuk berpuasa selama 9 hari. Dan 9 hari yang dimaksud adalah 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau anda tidak mampu, maka minimal puasa, ini berpuasa 9 hari, kalau anda tidak mampu minimal di tanggal 9-nya atau dikenal dengan hari Arafah.
Ini sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan, atau dalam pertama tadi saya sebutkan hadis Bukhari, semua amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada jihad. Maka ulama mengatakan ada juga hadis yang menjelaskan kalau puasa itu adalah amal yang paling afdal. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Allah berfirman tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'ama wa syarabahu min ajli. Puasa itu adalah milikku, aku akan balas langsung, kata Allah. Artinya pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Sungguh dia telah meninggalkan karena puasa itu syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Dan juga Nabi SAW bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tidak ada seseorang pun yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dengan satu hari itu wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Sementara puasa di 9 awal bulan Zulhijjah sangat ditekankan oleh para ulama karena pahalanya lebih besar daripada jihad. Dan kalau anda tidak bisa, minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini tepatnya satu hari sebelum Idul Adha. Sebagaimana waktu ditanya kepada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan puasa hari Arafah, beliau mengatakan, siyamu yawma Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Aku berharap, kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Arafah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudah.